Anda kembali di Anyo Sore, pemirsa. 2 orang meninggal dunia dalam kebakaran bengkel di Jalan Bangka 9, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Diduga api berasal dari puntung rokok yang jatuh ke cairan spiritus. Sebuah bengkel dan 3 kios pedagang di Jalan Bangka 9, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ludes terbakar. Api dengan cepat menghanguskan bengkel dan bangunan kios hingga merembet ke sejumlah rumah petak milik warga yang berada di belakang bengkel. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. 2 orang meninggal dunia akibat kebakaran ini. Korban jiwa merupakan ayah dan anak pemilik bengkel. Dugaan sementara api berasal dari puntung rokok seorang pekerja bengkel. Titik api berasal dari bengkel milik almarhum Bapak Wahyudi. Setelah itu menjalar merembet ke 7 petak rumah yang ada di belakangnya. Jadi sampai 7 petak rumah kami sudah mengupayakan dan akhirnya api dapat dipadamkan. Selain 2 korban tewas, 1 penghuni bengkel lainnya mengalami luka bakar dan dilarikan ke Puskesmas Kecamatan Mampang. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi telah melakukan gelar perkara atas kasus dugaan ujaran kebencian yang menyeret nama Bahar bin Smith. Rencananya Bahar akan diperiksa besok, Senin 3 Januari 2022. Penyidik Polda Jawa Barat terus mengusut kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan nama Bahar bin Smith. Terlapor Bahar bin Smith rencananya akan diperiksa besok, Senin 3 Januari 2022. Namun hingga kini penyidik masih menunggu konfirmasi dari Bahar bin Smith untuk memastikan kedatangannya. Pemanggilan pemeriksaan Bahar dilakukan usai polisi menggelar perkara kasus ini. Dalam pengembangan, polisi juga akan meminta keterangan dari TR, pengunggah video ceramah Bahar bin Smith yang diduga berisi ujaran kebencian. Rencana pemeriksaan BS sesuai dengan surat panggilan yang sudah kita kirimkan. Dan yang ketiga, sesuai dengan perkembangan hasil penyidikan, kami akan memeriksa saudara TR. Video ceramah Bahar bin Smith yang diduga berisi ujaran kebencian beredar pada 11 Desember 2021. Video ini kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Namun karena lokasi ceramah berada di wilayah Jawa Barat, maka kasus ini dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan ujaran kebencian Bahar bin Smith terhadap Kasat Jenderal Dudung Abdul Rahman terus berlanjut. Setelah didatangi polisi, Bahar bin Smith juga didatangi Jenderal TNI yang meminta Bahar untuk tidak menyebar ceramah provokatif. Baru-baru ini video perdebatan Bahar bin Smith dengan seorang anggota TNI viral di media sosial. Belakangan diketahui anggota TNI tersebut adalah Brigjen Ahmad Fauzi dan Rem 061 Surya Kencana. Bahar yang masih dalam kondisi emosional kembali menyinggung soal Kasat Jenderal Dudung Abdul Rahman. Saya ngasih ceramah, tugasnya Dudung harusnya jangan utik-utik masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Akhirnya apa? Mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Betul. Itu ranah kita. Dalam video, Brigjen Ahmad meminta Bahar menjaga ucapannya saat berceramah. Perdebatan pun berakhir saat Bahar memastikan akan datang ke Polda Jabar. Sebelumnya, penyidik Polda Jabar mendatangi rumah Bahar untuk memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas kasus ujaran kebencian yang melibatkan Bahar. Bahar rencananya akan diperiksa Senin 3 Januari mendatang. Terkait kasus ujaran kebencian, polisi telah memeriksa 50 saksi, diantaranya pelapor, tokoh agama, hingga saksi yang berada di lokasi dan menyaksikan langsung ceramah Bahar bin Smith. Selain itu, sejumlah barang bukti seperti telepon genggam, akun surat elektronik, dan YouTube, serta laptop juga disita polisi dari kediaman TR selaku pengunggah ceramah Bahar bin Smith. Polisi juga membagi 2 lokasi kejadian, yakni di Bandung dan Garut, tempat Bahar Smith diduga berceramah berisi ujaran kebencian. Surat panggilan sudah diterima dan
Saudara BS akan diperiksa hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Kita tunggu hasil pemeriksaan dari penyidik selanjutnya bagaimana. Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Barat. Selain ujaran kebencian, Bahar juga diduga melanggar Undang-Undang ITE karena selain di depan jemaah, ceramahnya juga diunggah di media sosial. Sekelompok massa tidak dikenal menyerang pesantren As-Sunnah di Bakek Nyake, Lombok Timur, Lombok, Nusa Tenggara Barat dini hari tadi. Penyerangan diduga karena tersebarnya potongan video pengajar pesantren yang melecehkan sejumlah makam leluhur di Lombok. Pondok pesantren As-Sunnah di kawasan Bagik Nyake, Aikmel, Lombok Timur, Lombok, Nusa Tenggara Barat diserang sekelompok orang tidak dikenal sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Menurut saksi mata, ada ratusan orang mengamuk dengan membawa senjata tajam, kayu, bahkan melakukan pelemparan. Sempat terjadi saling serang antara warga dengan penyerang. Massa merusak 6 sepeda motor dan 6 mobil, salah satunya dibakar. Massa juga merusak markas As-Sunnah, kemudian membakar bangunan masjid milik kelompok As-Sunnah yang belum rampung di Mambendaya, Desa Wanasaba. Sebelumnya publik di Lombok sempat dihebohkan dengan beredarnya potongan video ceramah salah satu pengajar di Ponpes As-Sunnah yang menyebut sejumlah nama makam keramat di Lombok dengan menyelipkan kalimat yang diduga melecehkan atau menghina. Juga kita akan melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan ujaran kebencian. Dan kemudian yang mana akibat adanya video yang dipotong kemudian disebarkan menjadi viral sehingga muncul gerakan masyarakat malam tadi. Informasinya berapa orang untuk kemudian? Informasi di lapangan tadi jam 2.30 itu kelompok masyarakat ini kurang lebih 300-an orang. Selain menyelidiki kasus penyerangan, polisi juga mendalami adanya kasus ujaran kebencian. Sementara hingga siang tadi, suasana di pondok pesantren sudah kondusif dan para santri tetap beraktivitas normal. Dari Lombok Timur, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kepergok selingkuh, seorang suami melukai istrinya dengan 5 kali tusukan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tidak hanya istrinya, pria selingkuhan sang istri juga dianiaya hingga terluka parah. Seorang istri terluka parah usai dianiaya suaminya dengan senjata tajam di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tak hanya istrinya, pria selingkuhan sang istri juga dianiaya. Peristiwa bermula saat pelaku bersembunyi di atap rumahnya usai pura-pura berpamitan keluar rumah kepada istrinya. Di atas atap, pelaku menyaksikan istrinya memasukkan pria lain ke dalam kamar dan berhubungan intim. Pelaku pun geram dan turun sambil membawa sebilah pisau. Korban sudah kita bawa ke rumah sakit untuk dirawat dua-duanya. Yang mana korban salah satunya merupakan istri daripada pelaku, yaitu saudari Era Ekawati, adalah istri daripada saudara pelaku atas nama Andi Pamuji. Kini kedua korban yang terluka parah dirawat di rumah sakit, sementara pelaku dibawa ke Mapolsek Tenggarong untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar Ash, iNews melaporkan. Seorang tahanan kasus pencabulan anak di bawah umur ditemukan tewas di Kali Bekasi. Sebelumnya ia berhasil kabur usai menjebol plafon kamar mandi Polres Metro Bekasi Kota. Jenazah S, tahanan kasus pencabulan anak, ditemukan pagi tadi di Kali Bekasi, Bekasi Timur, Jawa Barat. Tahanan unit perlindungan perempuan dan anak ini kabur dari Polres Metro Bekasi Kota dengan cara menjebol plafon kamar mandi. Tersangka kabur karena petugas lengah saat mengawal tersangka yang meminta izin ke kamar mandi. Tersangka kabur dengan kondisi satu tangan terborgol. Petugas pengawal tersangka kini masih menjalani pemeriksaan. Di ruang PPA ada beberapa penyidik memang sedang bekerja semua. Kemudian status yang bersangkutan sebelum 1x24 jam masih dilakukan pemeriksaan hasil tangkapan. Nah di situ masih diborgol, dalam kondisi diborgol, kemudian diberi makan. Diberi makan otomatis penyidik membuka satu tangannya
dari borgol tersebut. Kemudian yang bersangkutan izin ke kamar mandi untuk cuci tangan. Nah, ini bukan berlangsung di rutan atau di ruang tahanan, tapi berlangsung di ruang pemeriksaan. Dari kamar mandi tersebut, yang bersangkutan menjebol plafon, kemudian lari ke belakang Polres. Di belakang Polres ini ada Kali Bekasi. Tersangka pencabulan anak di bawah umur ini ditangkap polisi pada Jumat lalu. Ia berhasil kabur di hari yang sama, hingga kemudian ditemukan tewas pagi tadi dengan masih menggunakan baju tahanan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, banjir merendam 9 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara Aceh. Ratusan warga yang mengungsi mulai terserang penyakit. Curah hujan tinggi yang melanda wilayah Aceh Utara dan sekitarnya selama beberapa hari terakhir menyebabkan banjir terus meluas. Warga terpaksa mengungsi di tempat ibadah, bahkan terpaksa tidur di plafon rumah karena ketinggian banjir mencapai 2 meter. Di atas itu, di atas loteng. Tinggal di atas loteng? Ya. Tidurnya di atas loteng? Ya, tengoklah. Masuklah ke dalam. Makan. Itu di atas, coba. Kalau masak bisa? Itulah di atas loteng tuh, di atas. Oh, tidak dibuat tempat di atas ya? Nah, itulah daripada ngungsi hari itu kan jadi jatuh sakit, ngungsi, udah pernah juga ngungsi. Warga korban banjir di Desa Menasah Jok, Kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara mengungsi ke rumah ibadah. Pengungsi sangat membutuhkan pasokan logistik dan obat-obatan karena mulai banyak yang terserang penyakit. Ya khawatir lah, karena rumah pun kayaknya nggak layak lagi lah. Karena banjir kemarin kan, rumah kami udah reot lah. Karenanya ini kan belida sakit-sakit. Berdasarkan data sementara BPBD Aceh Utara, 9 kecamatan terdampak banjir dengan jumlah pengungsi mencapai lebih dari 200 jiwa. Sejumlah warga mulai terserang penyakit, seperti demam dan gatal-gatal. Menurut warga, banjir kali ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Curah hujan tinggi menyebabkan anak sungai Bengawan Solo di Lamongan, Jawa Timur meluap. Sejumlah desa di 6 kecamatan Kabupaten Lamongan terendam banjir. Sejumlah desa di Kecamatan Deket, Glagah, Karangbinangun, Karanggeneng, Kalitengah, dan Kecamatan Glagah terendam banjir. Banjir merendam perumahan dan fasilitas umum. Banjir mengganggu aktivitas warga dan menyebabkan kerugian material karena ikan-ikan di tambak warga terseret arus banjir. Gimana ya, di rumah aja, biasanya ya ke pasar, sekarang ya di rumah, kok nggak bisa jalan, sepeda juga nggak bisa jalan, mobil juga nggak bisa jalan. Gitu. Terus tahun baru ini gimana, Bu? Tahun baru ini ya libur semua, nggak ada kesana kemarin. Nggak bisa keluar ya? Nggak bisa keluar. Itu banjirnya lama, bukan hanya sehari 2 hari, tapi bulanan. Dan semua lahan sawah tambak di sini itu semuanya terendam. Dan mata pencaharian petani tambak itu terkendala karena adanya banjir. Dan mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk masyarakat Bengawan Jero ini. Dari 6 kecamatan di Kabupaten Lamongan, Kecamatan Turi dan Kecamatan Kalitengah yang paling parah terdampak banjir. Selain ratusan rumah, lebih dari 1.000 hektar sawah dan tambak terendam banjir. Jalan poros penghubung kedua kecamatan juga putus terendam banjir dengan ketinggian 1 meter. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Libur Tahun Baru 2022, jumlah pengunjung di sejumlah objek wisata daerah membludak. Kami hadirkan informasinya usai jeda.